Selamat sore menjelang malam, dan sebelumnya saya ingin meminta maaf untuk teman-teman dari kelas Cybersecurity karena eh, webinar kali tumburan dengan jadwal pembelajaran tamu yang mungkin saat ini masih berjalan. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, saya Fahmi Faris, mahasiswa studi independen bersertifikat bidang cybersecurity di bisa.id batch ke-7. Karena saya dari bidang cybersecurity, maka saya membawa topik mengenai keamanan cyber, tepatnya yang berjudul Two Factor Authentication atau disingkat 2FA. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah aplikasi dua langkah dan aplikasinya di era keamanan digital. Kemudian objektif terdapat 3 poin utama pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar dari Two Factor Authentication atau 2FA, kemudian metode dan pengaplikasian Two Factor Authentication, kita singkat 2FA aja mungkin teman-teman. Dan terakhir adalah perbandingan metode dan pengaplikasian dari 2FA itu sendiri. Jadi dalam webinar pada hari ini yang akan berjalan kurang lebih 1 jam, kita akan bahas mengenai 3 poin utama berikut. Jika kita membahas mengenai Two Factor Authentication, maka kita akan membedah menjadi 3 buah kata. Yang pertama adalah two factor dan authentication. Kita translate aja dari bahasa Indonesia, autentikasi 2 langkah. Autentikasi sendiri merupakan autentikasi sendiri dapat diwakilkan dengan jadi suatu sistem yang akan memberikan pertanyaan secara analoginya, memberikan pertanyaan kepada pengguna, apakah ini benar-benar Anda? Apakah pemiliknya yang benar-benar melakukan akses untuk bisa memasuki ataupun login ke akun tersebut? Nah, sedangkan itu sendiri yang berarti dua, yang menandakan bahwa adanya 2 langkah atau 2 elemen berbeda yang harus dipenuhi dalam proses autentikasi. Dengan kata lain, ini menekankan perlunya 2 jenis bukti untuk membuktikan identitas seseorang yang berusaha login ke akun teman-teman atau akun kita. Jika kita hanya membahas mengenai autentikasi 2 langkah, itu berarti kita hanya memberikan username dan juga password sebagai bentuk pertanyaan, apakah benar-benar Anda. Namun jika kita mengaktifkan 2 langkah autentikasi, maka setelah kita memasuki menginput username dan juga password, maka kita akan diminta untuk membuktikan kembali apakah ini benar-benar Anda yang melakukan ataupun berusaha untuk mengakses dari akun tersebut. Nah, kita langsung ke two-factor authentication. Jadi autentikasi 2 langkah adalah metode keamanan yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra, yaitu 2 perlindungan pada proses autentikasi dengan meminta 2 langkah sebagai bentuk verifikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa langkah pertama melibatkan penggunaan kata sandi ataupun kredensial yang diketahui pengguna. Nah, jadi mungkin 2 langkah pertama ini yang seperti teman kita biasa ataupun login satu akun, yaitu masuk password, username, kemudian kita masukin password, kemudian kita sign in. Nah, itu adalah autentikasi 1 langkah. Namun, jika kita mengaktifkan 2 langkah, setelah kita memasukkan username dan juga password, maka akan muncul verify code ataupun permintaan pertanyaan yang nantinya akan muncul berdasarkan jenis dari autentikasi teman-teman yang diaktifkan. Nah, di sini ada quotes nih. Ketika kamu login ke satu akun dan kamu diminta untuk memasukkan password setelah untuk memasukkan kode setelah memasukkan password, apakah ini membuat kamu merasa lebih nyaman? Jadi dari pertanyaan ini itu juga bisa merefleksikan diri kita agar kita bisa menjadi lebih tenang ketika kita mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Karena mengapa?
Verifikasi dua langkah ini sendiri merupakan bentuk perlindungan tambahan yang membuat hanya orang-orang yang memiliki akses ke akun tersebut yang dapat memasuki atau login dan menggunakan akun tersebut. Kemudian konsep dasar dari autentikasi dua faktor adalah yang pertama login. Jadi pada umumnya di setiap suatu akun maupun website yang membutuhkan akses login atau yang membutuhkan akun, maka teman-teman harus login terlebih dahulu seperti biasa, yaitu masukkan username dan juga masukkan password. Nah, jika kita hanya mengaktifkan satu langkah autentikasi, maka setelah kita memasuki ataupun menginput username dan juga password, itu kita akan bisa langsung masuk ke akun tersebut dan kita bisa mengakses. Nah, jika kita mengaktifkan dua langkah autentifikasi, maka setelah kita memasuki username dan juga memasuki password, maka akan muncul notifikasi autentifikasi kedua, baik ke perangkat, ke SMS, maupun berbagai jenis autentikasi lainnya. Nanti habis ini kita akan masuk ke jenis-jenisnya. Nah, jadi ini banyak jenisnya, ada via email dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita approve, terima notifikasi autentikasi ini, maka kita akan baru dapat mendapatkan akses untuk login ke akun tersebut. Nah, apa aja nih metode dari autentifikasi dua faktor? Nah, pada umumnya sebenarnya autentifikasi dua faktor ini banyak sih jenisnya, dan apalagi di era modern saat ini tentu saja lebih banyak dari 6 ini jenis-jenis yang lebih canggih lagi, yang lebih kuat lagi. Namun di sini saya mengambil dari jurnal yang umum, di mana terdapat 6 buah jenis atau metode dari autentifikasi dua faktor. Yang pertama adalah yang paling umum, mungkin teman-teman juga udah sering menggunakan SMS codes. Nah, jadi SMS codes ini merupakan salah satu dari metode yang paling umum. Bisa dibilang ini adalah metode pertama yang digunakan dalam dunia autentikasi dua langkah. Kemudian ada email codes, kemudian ada via mobile apps, kemudian juga ada via telepon calls atau panggilan telepon, kemudian ada juga OTP code generator, yang terakhir adalah hardware keys. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu SMS code. SMS code sendiri merupakan salah satu jenis dari 2FA, di mana terdapat dua buah jenis, subjenis lagi, yang mana yang terdiri dari login confirmation atau konfirmasi login, dan yang kedua adalah konfirmasi pelaksanaan atau operation confirmation. Nah, kita bahas yang pertama nih. Untuk confirmation login ini sendiri, jadi simpelnya, setelah kita masuk ke akun kita tadi, kita udah masukin username, masukin kata sandi, nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan sebuah SMS yang pada umumnya itu berisi kode, atau biasanya mungkin di aplikasi lain seperti My Telkomsel, itu dia akan mengirimkan link ke SMS ke nomor kita. Yang mana jika kita mendapatkan kode, maka kita harus menginput kode tersebut ke aplikasi tadi. Nanti akan ada muncul tampilan ataupun UI di mana terdapat paling umumnya ada 6 buah angka ya, ada 6 buah angka yang harus kita masukkan ke UI tersebut. Gitu ya. Setelah kita masukkan angka, maka tentu akan muncul approve atau sukses. Nah, kemudian tunggu hingga beberapa saat dan kemudian akses akan diberikan ke teman-teman untuk masuk ke akun tersebut. Nah, kemudian jika kita mendapatkan SMS paling, contohnya seperti yang paling umum adalah My Telkomsel. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi My Telkomsel, itu setelah teman-teman login dan aktifin autentifikasi dua langkah, maka ketika teman-teman sudah masukin user dan password, maka dari pihak My Telkomsel akan mengirimkan sebuah link sebagai bukti bahwa ini benar-benar kita yang mengakses dari akun tersebut. Jadi kita tinggal klik link tersebut, kemudian akan muncul pop-up yang nantinya akan diarahkan ke My Telkomsel tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua, konfirmasi operasi atau konfirmasi pelaksanaan, operation confirmation. Nah, jadi selain dari SMS ini akan memberikan konfirmasi login,
ini juga akan diberikan konfirmasi operation. Jadi misal teman-teman mau belanja nih, misal belanja di suatu e-commerce. Nah, nanti kan teman-teman akan ketika mau klik beli sekarang, misal beli sekarang, pembayaran segala macam. Nah, di akhir itu nanti akan muncul konfirmasi ke SMS teman-teman. Jadi ketika teman-teman tinggal mencet beli untuk dikirim, nah nanti akan muncul pop-up yang berisikan permintaan kode ataupun link yang menunjukkan bahwa kita sebagai pengguna itu siap dan juga benar-benar kita yang melakukan pembelian tersebut. Nah, jadi untuk SMS kode sendiri pada umumnya terdiri dari dua jenis konfirmasi. Pertama adalah konfirmasi login dan yang kedua adalah konfirmasi operation. Nah, seperti ini contohnya kode SMS OTP, silakan masukkan kode OTP untuk mengaktifkan layanan e-banking. Kemudian apa faktor kunci dari SMS code? Nah, jadi setiap jenis tadi yang kan ada 6 jenis nih. 6 jenis ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk faktor kunci dari SMS code ini sendiri itu jangkauan jaringan. Jadi kalau misalnya kita aktifin 2FA ini, autentikasi dua faktor ini, padahal kita sendiri juga nggak ada jaringan. Biasanya ini di pedalaman ya teman-teman ya, di pedalaman, kemudian hanya bisa mengandalkan WiFi. Jadi ketika kita mengaktifkan autentikasi dua faktor melalui via SMS, tentu saja kita tidak akan mendapatkan kode tersebut, kita tidak akan mendapatkan link tersebut, karena ya memang kita nggak dapetin jaringan itu. Nah, jadi kualitas jaringan dan juga sinyal itu akan mempengaruhi seberapa cepat kode autentikasi. Nah, mungkin pernah teman ada kasus, misal teman-teman login di suatu akun, kemudian dia minta autentikasi dua faktor, kemudian itu kan kadang ada 1 menit baru bisa kita minta kirim ulang, itu mungkin 30 detik bisa kita minta kirim ulang. Nah, kenapa tidak muncul? Kenapa kita tidak mendapatkan pesan tersebut? Karena dia pengaruh jangkauan jaringan. Mungkin ketika teman-teman meminta atau request kode ke akun tersebut, kebetulan teman-teman sinyalnya lagi jelek, makanya teman-teman nggak dapat kode tersebut. Nah, tapi ini di luar dari kesalahan ini ya, kesalahan input biasanya tuh kalau orang-orang banyak kok udah masuk salah nomor. Jadi ini di luar dari kesalahan dari pengguna gitu. Kemudian apalagi operator. Nah, kan kita di Indonesia ini banyak nih operator, ada Telkomsel, ada Indosat, apalagi ada Tri, kemudian ada XL. Nah, itu kan beda-beda tuh operatornya. Ada yang memang operator itu punya bandwidth jaringan yang cepat, ada juga yang agak lambat. Nah, jadi itu juga tergantung dari operator itu sendiri, bagaimana servernya bekerja untuk mengirim kode-kode tersebut ke kita. Kalau dia punya server yang luas, cepat, tentu saja mungkin SMS-nya belum sampai detik kita udah dapat SMS kode tersebut. Tapi kalau misalnya eh, kita udah 20 detik nggak muncul, kita udah cek jaringan kita aman, siapa tahu operatornya di saat bersamaan itu ada suatu akses yang membutuhkan server yang besar, jadi delay gitu. Lalu lintasnya padat, trafficnya padat, jadinya delay datanya dikirim. Nah, ini juga berpengaruh ke beban server, di mana kualitas sinyal dari operator juga dapat mempengaruhi seberapa cepat kode autentikasi yang dikirimkan melalui SMS itu sampai ke teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah email code. Nah, email code ini sendiri adalah suatu metode autentikasi di mana nantinya akan dikirimkan sebuah email yang berisi kode sekali pakai. Nah, jadi kita kan udah bahas OTP one time password nih. Nah, berarti one time password ini artinya password satu waktu. Jadi kode OTP akan kita dapat kayak kode misal acak 2033. Nah, itu ada waktunya tuh. Harus 1 menit harus sudah dimasukin gitu. Atau yang paling normal sih 5 menit. 5 menit harus mau nggak mau harus diikut. Kalau nggak diikut itu nanti kodenya akan keluar sah. OTP via email tergolong masih berisiko karena ada serangan yang menggunakan peretasan email. Nah, jadi kalau misalnya kita Instagram, kita punya Instagram, terus kita mau login, kita aktifin autentikasi dua faktor menggunakan email.
Kan nanti kan kita diminta tuh masukin email. Nah, email sendiri kan juga akun. Jadi kita juga perlu mengamankan akun email tersebut. Kalau misalnya akun email tersebut yang teman-teman masukin, yang kita masukin ke sebagai bentuk autentikasi tadi, ternyata juga diretas, ya berarti kodenya nanti juga bisa dibaca oleh third party itu. Nah, ini yang paling sering terjadi di kasus-kasus ini. Jadi kita, jadi kita biasanya kan ngidupin autentikasi dua faktor ini via email. Jadi ketika kita login nanti bakal ada kirim email yang berisi angka-angka. Nah, jadi kebanyakan orang nggak sadar ternyata emailnya sendiri itu udah diretas. Dapat ya akun Instagramnya, dapat akun Facebooknya. Jadi email codes ini merupakan salah satu autentikasi dua langkah yang paling lemah karena dibutuhkan juga pengamanan untuk akun email itu sendiri. Kita harus memastikan bahwa akun email mereka terlindungi dengan baik. Misalnya menggunakan 2FA pada akun email itu sendiri. Jadi Google ambil paling basic lah email, Google email. Nah itu kan dia bisa itu juga FA di akun tersebut. Kemudian ada via mobile apps. Nah ini merupakan produk baru sih sebenarnya dari Google, tapi nggak baru-baru amat, itu kayak kembangan lah dari sebelumnya via email, sekarang Google ngembangin via mobile apps. Jadi kalau misalnya nih teman-teman login ini kalau nggak salah Google sendiri udah nerapin via mobile apps. Kalau teman-teman login akun email, misal teman-teman ada dua HP, teman-teman mau masukin email pertama yang ada di HP satu ke HP kedua yang itu nih misal. Terus pas teman-teman masukin username, masukin password, nanti kan dia butuh kayak ada tulisan, kita search dulu. Nah, misal kita udah masuk akun teman-teman, login akun email yang pertama, nanti ketika nanti di HP kedua bakal muncul tuh, silakan tekan setuju di HP pertama. Nah, itu contoh dari apa tuh FA di via mobile apps. Jika pengguna sudah masuk, maka akan dikirimkan notifikasi di HP pertama teman-teman tadi. Nah, apa saja sih isi notifikasinya? Jadi pada umumnya notifikasi yang diberikan itu biasanya berupa lokasi perjalanan, kemudian ada juga perangkat, kemudian hingga waktu login yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi ini tentu saja masih rawan karena kalau untuk wilayah biasanya orang itu kalinya pakai VPN. Jadi itu mungkin ya hacker yang ini udah kelas next level lah ya. Dia pasti kan bakal menyembunyikan lokasi aslinya. Jadi ketika dia login, nanti yang didapat lokasi palsu, waktu palsu, karena mereka sudah memanipulasi data tersebut. Nah, ini tadi kerentannya mobile apps. Yang pertama adalah kehilangan perangkat. Apabila perangkat dijadikan sebagai trusted device, hilang maka akan sudah informasi tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman hidupin autentikasi dua ini di HP satu, kemudian HP satunya hilang, kan HP satu itu kan dijadikan sebagai trusted device atau device atau perangkat terpercaya. Yang mana kalau teman-teman mau masuk ke akun tersebut, teman-teman harus agree dulu, terima dulu. Apakah ini benar-benar kita yang masuk melalui HP yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya HP yang pertama tadi hilang, ya berarti kita udah kehilangan akun tersebut. Tapi biasanya Google itu nyiptain apa ya namanya? Bukan nyiptain sih, nyiptain fitur super Google. Nah, teman-teman bisa ngelapor ke Google, kirim email, kalau misalnya contoh, Assalamualaikum Google, akun saya hilang nih, tapi HP yang saya jadikan masih device atau perangkat terbaik saya yang saya bikin to FA itu hilang juga. Nah, nanti kan Google bakal kirim balasan, disuruh kita data seperti nama emailnya, kemudian username emailnya, kemudian password terakhir, terus juga tanggal lahir.
Jadi masih bisa dikembalikan. Tapi tergantung lagi sama ini masing-masing. Kalau kayak di kayak apa ya kemarin kemarin saya kehilangan akun Steam. Jadi kemarin saya sempat kehilangan akun Steam di hack dan kebetulan perangkat di mana saya gunakan trusted device akun Steam itu juga udah rusak HP-nya. Jadinya ketika saya mau apa namanya mau login nggak bisa ternyata karena udah dianggap bahwa ya satu-satunya cara saya masuk itu via HP tadi. Kemudian yang kedua adalah malware. Nah, jadi teman-teman malware ini itu kan banyak macam. Ada malware yang apa ya disebutkannya ada malware yang bentuknya seperti bom. Jadi teman-teman downloadnya hari ini mungkin dia bakal menginfeksi laptop 3 hari kemudian, seminggu kemudian. Ada juga yang malware ya tipikal dia langsung nih habis kita salah download, salah install, langsung deh dia langsung besar gitu kan. Nah, macam-macam ya sih. Dan yang paling sering kita dijebak sama malware yang bom waktu teman-teman download hari ini, kemudian teman-teman ngerasa wah ini nggak ada apa-apa setelah download. Ternyata beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian pas teman-teman bikin perangkat, wah udah semua, udah kunci semua data-data, kemudian udah diambil alih akun-akun Google-nya. Karena memang malware ini eh, semakin berbahaya semakin kita berkembangnya teknologi. Kemudian yang ketiga adalah telepon host, di mana pengguna akan mendapatkan panggilan telepon yang berisi informasi, kode, atau konfirmasi untuk mendapatkan akses. Ini sama seperti di SMS atau di email, tapi bedanya dia telepon. Jadi teman-teman ketika mau login, sudah masuk username, password, nanti bakal dapat telepon. Biasanya sih kayak please input code 1002 gitu biasanya. Biasanya dia hanya di panggilan. Atau juga informasi panggilan untuk ataupun perintah menekan suatu tombol. Ini biasanya sih gunain kalau suatu website tersebut atau suatu aplikasi tersebut itu terindikasi ada serangan robot gitu. Mungkin robot mencet apa namanya tombol keypad dari telepon kan. Nah, tidak bergantung pada koneksi internet, namun bergantung pada koneksi jaringan telepon. Nah, jadi ini sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita punya daerah yang kita tinggal di daerah yang jaringannya nggak ada, hanya menggunakan wifi, ya jangan hidupin yang SMS sama telepon, nggak bakal masuk karena kan nggak dapat jaringan gitu. Tapi sekarang untuk telepon terus ini kan biasanya nih pakai kartu seluler, sekarang udah WhatsApp. Jadi teman-teman verifikasinya via WhatsApp itu dapat telepon dari WA ataupun dari kode dari WA. Kemudian keempat adalah OTP code generator. Yang kelima yang kelima. Yang kelima adalah generator OTP code atau pencipta kode OTP. Nah, salah satu platform yang yang bisa yang punya teknologi ini adalah Google. Google ini selalu maju. Google Authenticator. Nah, jadi pengguna perlu mengunduh. Memang ini sama seperti sebelumnya sebenarnya konsep dari FA ini meski mereka banyak-banyak jenis ada email, ada telepon, ada SMS, ada OTP, itu ujung-ujungnya ya kita disuruh masuk kode. Cuman bedanya kalau yang telepon kan via telepon, kemudian SMS ya via SMS, kemudian OTP ya via aplikasi. Yang membedakan itu hanya di bentuk penyampaian kode tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk OTP generator ini biasanya akan diproses angka-angka acak berwaktu sekali pakai untuk di input. Nah, ini angka-angka. Ini misal, ini yang di blur ini ke pasal email. Jadi untuk email misal saya nih mahrikred@gmail.com itu angka OTP-nya 032511. Nah, nanti ketika mau login, ya ini yang dimasukin ke perangkat tersebut. Metode ini yang paling aman meskipun membutuhkan waktu. Ya memang karena biasanya kalau kita download aplikasi aplikasi autentikator itu aplikasinya sendiri itu secara independen punya apa ya sebutannya ya punya ini kayak punya perlindungan sendiri. Jadi kayak kita download aplikasi autentikator, ketika kita buka aplikasinya dia minta password nih, sama kayak kita buka screen kita.
Kemudian terakhir adalah hardware, perangkat keras, kunci perangkat keras. Ini biasanya digunakan sama yang kalangan tinggi, misalnya perusahaan, kemudian apalagi ya biasanya kayak tinggi-tinggi pos-pos itu biasanya pakai ini hardware key karena memang ini yang paling aman. Nah untuk perangkat keras ini dia terdiri dari dua. Yang pertama di token, yang kedua adalah U2F key. Nah di mana kalau untuk perangkat token ini dia itu kayak apa? Kayak flashdisk, tapi di flashdisk nanti ngeluarin angka. Nah, jadi ngeluarin angka nantinya bakal masukin ke proses ketika teman-teman mau login atau mau bayaran apa gitu kan dia minta angka biasanya masukkan angka yang ada di perangkat anda yang ada di hardware milik anda jadi jadi terpisah jadi bisa ya untuk token ini kalau misalnya nih amit-amit kena malware apa gitu di laptop ataupun di HP virus nah nantinya kan malware itu dia bakal nyari-nyari nge-crack dalam folder kode untuk dimasukin tadi nggak tahu kodenya ada di perangkat kelas yang lain makanya ini hardware key itu bisa dibilang yang paling aman jadi ini memang ribet terpisah mungkin lihat ya ini lebih aman kemudian yang kedua ini eh, U2FT itu menggunakan kriptografi kunci publik dan private saat pengguna login perangkat eh, U2FT ini bakal menghasilkan unik untuk memverifikasi identitas pengguna. Nah kalau versi kedua ini U2FT ini dia kayak private. Jadi kalau ini kan dia masuk ke token nih, masuk ke token, terus nanti muncul angka di perangkat itu kan. Nah, itu dimasukin. Nah, kalau yang kedua ini, teman-teman nyolok ya, flash disk kayak kekasan, ya, flash disk ke perangkat teman-teman gitu. Nah, kayak misalnya, yang ini nih, ini tergolong U2F ini. Jadi kalau teman-teman login, terus masuk ke tampilan login, teman-teman colok aja tuh flash disk itu itu yang bakal generate audio OTP itu. Nah, sama-sama sama-sama menggunakan perangkat keras. Jadi hardware ini biasanya paling sering digunakan terutama bos-bos besar yang biasanya pakai yang kunci ini untuk ngamanin akun bank, akun perusahaan. Kemudian ada pertanyaan namanya yang baik dari keenam metode ini dari metode pertama SMS, kemudian ada metode kedua email, kemudian ada metode yang mobile app, yang keempat adalah telepon, dan yang kelima ada di koordinator ini adalah key. Nah, jadi yang keenam ini yang paling bagus kita buat penggunaannya. Untuk yang pertama, SMS code itu keuntungannya sudah digunakan dan umumnya tersedia di semua ponsel. Nah, jadi ya memang kalau saya bilang kalau teman-teman beli HP ya biasanya paket sih nggak teman-teman beli HP tapi nggak ada kan kecuali dia eh, pakai wifi terus mau di luar rumah mau di dalam rumah dia pakai wifi tapi biasanya tetap sih oh, masih bakal kartu jadi keuntungannya ya pastinya tersedia di semua ponsel. Namun apa namanya rentan serangan SIM swapping dan intervensi yang pun dapat membuat tidak dapat diandalkan. Sudah karena SMS code ini ya dia fisiknya kita teman-teman diambil terus SIM-nya diambil ataupun ditukar tidak masalah sama akun tersebut. Kemudian kalau teman-teman misal daki gunung terus mau login email kan gunung ada ini kan nggak ada sinyal di beberapa gunung ya berarti nggak dapat buktinya dalam konteks. Yang kedua adalah email record. Keuntungannya adalah yang pertama mudah diakses jika ada email. Kekurangannya jika email ada di atas kode tersebut juga dan nah ini seperti yang sudah dijelaskannya kan untuk email positif yang paling umum lah yang sering digunakan sama masyarakat juga biasanya email karena ya simpel
klik masuk, nggak perlu beberapa lama. Karena memang email positif biasanya kan itu lebih cepat dari internet dibanding dengan SMS ya dengan telepon gitu. Namun kekurangannya itu tadi, kalau orang hacker tadi juga login di email teman-teman, dia juga dapat. Jadi dia harus kerja dua kali, ngamanin akun email sama ngamanin akun yang kita jadikan itu FNC sebagai email tadi via email. Kemudian yang ketiga ada mobile app. Apa hitungannya? Yang pertama lebih aman dengan SMS dan email dan juga tidak dapat diintercept dengan mudah. Nah, jadi kalau mobile app kan dia kayak misalnya kita login akun Google terus udah login, nanti kan muncul di pop up tampilan klik ini untuk membuktikan bahwa ini adalah kita. Nah, itu lebih aman SMS dan email. Juga ya dengan telepon, bukan jaringan SMS, tapi ya butuh internet. Namun apa kekurangannya? Ya, download dulu dikasih tambah lainnya. Misal kita pakai via Google, ya kita download aja Google. Itu tadi bisa menambah memori dalam teman. Jadi yang kalau mobilnya pada 108 sisa 127,5 download yang lain-lain. Kemudian ada phone calls. Ya ini sama seperti SMS, tapi ya untuk kenyamanan. Kalau misalnya kita biasa namanya calling, mungkin yang sleep call, mungkin dia mager bisa SMS, ya udah kita telepon aja gitu. Udah ada kekurangannya, nah, ada kekurangan nyaman bagi beberapa pengguna, kemudian serangan spoofing. Kemudian yang kelima ada OTP generator. Apa keuntungannya? Yang kelima ini adalah menghasilkan kode yang bisa berubah. Nah, jadi ini kan kalau misalnya kita OTP, nah ini OTP ini nantinya ada nih bulat yang seperti ini, yang kayak apa ya? Kayak pack tapi warna biru. Kalau pack kan ini warna biru. Nah, itu nanti itu waktunya. Teman kalau masukin harus masukin di antara yang satu biru-biru udah habis. Nanti kalau udah lagi, kalau habis biasanya 30 detik, 1 menit, itu artinya dia bakal berubah. Jadi dia kayak OTP-nya udah bocor, ada ngabarin ini OTP akun si A, itu OTP 355, tapi ternyata oh ya udah lagi kode jadinya lebih aman kalau dari namanya dari nol ini. Tapi apa kekurangannya? Membutuhkan perangkat seperti token fisik atau aplikasi. Itu sama mobile apps. Tapi bedanya kalau mobile apps ini itu dia tinggal tekan aja apakah ini benar-benar ada yang satu tadi. Ya kita klik approve. Maka kedua tadi kita bisa login. Tapi kalau OTP atur ini dia sambungan bisa. Namun harus yang terakhir harus adalah ya sangat aman karena kan memang harus terpisah angkanya. Jadi nggak bisa orang mau pakai malware, pakai apa ya, pakai apa gitu yang untuk nge-crack softwarenya. Nggak bisa karena kode OTP-nya itu terpisah dari perangkat kita. Apa kekurangannya? Membutuhkan perangkat yang bisa yang bisa hilang. Nah, karena memang ini mahal, ya makanya kalau untuk mungkin kalau kalangan pelajar itu kemahalan sih. Makanya kita ngomong pakai ini. Karena selain mahal, dia juga repot. Ini kalau udah beli satu hilang, mau gimana? Kan nantinya ya bakal bakal boros juga. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan, gimana yang lebih baik? Yang lebih baik kan? Ya memang yang lebih baik itu yang nomor 6 ini dia terpilih. Tapi kembali lagi apa? Kembali lagi sama untuk masing-masing. Kalau teman-teman ataupun tinggal di pedalaman atau suka daki gunung, kita jangan bikin kode OTP yang membutuhkan jadi SMS, telepon, udah seperti apa lagi mobile apps yang membutuhkan jaringan internet. Nah, ataupun juga email. Nah, jadi kita harus menggunakan jenis OTP yang dikirimkan yang membutuhkan jaringan internet. Nah, tapi kalau teman-teman yang di kota, Jaya, internet mau di apa ya, itu juga
OTP yang dikirimkan menggunakan jaringan internet, menggunakan jaringan internet dan telepon. Nah, tapi kalau misalnya hybrid nih, kadang kadang kota pakai aja yang sekiranya ketika teman-teman tidak mendapatkan jaringan, tidak bermasalah sama hal tersebut. Kemudian eh, kalau kita mau pakai yang kelima ini OTP generator itu juga aman. Ini sebenarnya kalau saya bilang sama sih dari ini sama memberikan kode OTP, tapi bedanya hanya dari bagaimana kita mau nyampe kodenya itu berapa, tapi tetap itu paling aman itu key. Jadi sebenarnya eh, ini saya mau ini ya teman-teman. Jadi dari artikel yang saya pernah baca di Google itu bisa dibilang kan kita ngaktifin two factor authentication ini karena kita mau ngelindungi kita dari serangan ya cyber, bisa serangan bisa serangan dari hacker, mau malware, virus. Tapi memang kita memberikan keamanan tambahan. Tapi ada satu keamanan nih yang mana dia bisa, yang mana dia bisa ngehindarin 6 jenis ini. Jadi kalau kita bayangin nih, kita anggap aja kita ngidupin autentikasi ke 6-6-nya nih satu akun. Cuma bisa satu cara yang bisa buat seorang bobol gitu, phishing one. Dan juga itu udah ada ininya, ada artikel yang udah membahas bahwa memang phishing ini menjadi salah satu metode pencurian data, metode pengambil alihan suatu data, pencurian data yang paling sering. Karena kita kan ngikutin SMS code itu segala macam, itu kan kita lindungin eh, dari ya dari mana dia nyerangnya software, nyerangnya ke software atau mungkin bisa nyerang hardware. Nah, kita udah ngelindungin, tapi ya tetap fokus kalau kita kena phishing. Jadi phishing ini kan penipuan ya artinya. Nah, ini yang paling terjadi di Indonesia, terutama dia mengincar orang tua. Nah, jadi ketika misalnya kita udah ngidupin OTP via SMS, nah nomornya udah aman di HP itu. Tapi kalau ada orang lain yang minta halo kami dari bank 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 halo, bank halo kami dari bank halo minta kode untuk bukan rekening, ya udah kita kasih. Nah itu kan sama aja kita bohong. Jadi kayak ya sia aja kita ngidupin 6 buah 6 buah jenis autentikasi, tapi kalau dari kitanya sendiri atau mungkin dari teman-teman dari orang lain itu seorang itu juga nggak meningkatin kesadaran keamanan dalam mengakses internet. Jadi saya mau ingetin yang baik ke diri saya sendiri maupun ke keluarga saya, ke orang tua saya. Juga harap teman-teman nyampein ke teman-teman kalau misalnya memang kita harus punya kecerdasan dari segi kecerdasan psikologi, karena memang setelah saya pelajari orang-orang yang sering nelpon-nelpon pakai nomor yang nggak ada tukar atau kirim-kirim kode-kode di WA itu mereka mempermainkan psikologi. Contohnya di telepon, ketika orang belum mendapatkan apa namanya sosialisasi, belum mendapatkan pengetahuan tentang bahaya dari ini, ya dia pasti akan percaya saja. Dia akan meyakinkan target bahwa misalnya misalnya saya, nah, saya bakal meyakinkan target saya bahwa saya benar dari pihak bank. Dia memperbaiki psikologi, memberikan pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaannya apa, dan pertanyaan yang disampaikan atau yang ditanyakan ketika teman-teman rekening. Jadi dia mendapatkan pertanyaan
membuat kita seolah, wah dia ini orang enggak. Kenapa? Ya karena hal yang nanyain sebelumnya formatnya. Nah, jadinya eh, ya udah dapat ketika orang kena psikologinya, udah terkena psikologinya, maka apapun permintaan dari penipu tersebut itu bakal dilakuin, diikuti. Nah, apalagi ini kan nih yang WA kirim APK undangan tapi formatnya APK. Nah, itu yang harus dihati-hati atau mungkin sekarang nggak lagi APK, nah, biasanya sekarang link. Tahu-tahu pas baca link itu tiba-tiba bisa langsung download nih apa file itu yang bahaya. Jadi bisa dibilang eh, kita belum punya kesadaran untuk berinternet dengan cerdas, untuk berinternet dengan bijak, metode yang udah kita lakuin mencegah hal itu sia-sia. Karena apa? Eh, sekali lagi, kalau dari pendapat data ini, maka jadi benar-benar Anda itu udah dalam maknanya. Sistem ini dia cuma nge-make sure aja kalau apakah ini kita, dia nggak bakal lihat yang mana orang, yang mana si suaranya. Dia cuma menilai apakah itu benar kita itu dari hanya pertanyaan dari perangkat yang udah kita daftarin tadi. Makanya sekarang eh, semakin banyak penipuan phishing karena dengan psikologi mereka bakal dapat seluruh kodenya ini. Dia bakal dapat password, sama-sama password, dapat kode-kode itu efek. Kemudian satu kali jika kan ini kan yang kedua yang paling aman, Wiki, yang bisa bilang agak mustahil kalau mau di agak mustahil kalau mau diambil alih melalui software karena ini berbeda. Tapi kalau penipu tidak mempermainkan psikologi, maka orang tersebut target tersebut nanti ya bakal mungkin kode-kode yang ada di dalamnya. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa mulai artikel tadi dari penelitian bahwa sekarang ini paling marah phishing, ya phishing, di mana phishing sendiri penipuan yang psikologi targetnya. Apalagi semakin lagi semakin berkembangnya teknologi, tentu saja ada kalau saya ada ngikutin setiap perkembangan tersebut. Hantu di sini bukan hantu yang ya mungkin yang kita pikir lah hantu yang itu, tapi hantu ini adalah pengintai, pencuri yang nanti bakal mengintai orang, mengintai targetnya yang memiliki kesadaran wah tadi oke kita hidup keamanan keamanan ini. Tapi ya kalau sendiri belum mendapatkan informasi, belum belum tahu apa saja yang harus dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan saat berinternet, itu sama saja kita kehilangan data-data kita secara tidak langsung. Maka dari itu, hal terpenting yang bisa saya bilang bahwa sebelum kita ngidupin berbagai macam metode ini, memang boleh duluan, tapi yang paling penting itu adalah kita harus tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa saja potensi ancaman yang dapat keamanan kita dalam internet. Karena kalau udah tahu apa yang rawan, kita udah tahu kalau mencet link ini atau mencet APK ini itu bakal kita kena. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ya kita bakal mencet ya aman alhamdulillah insya Allah. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, terus kita iseng, apalagi kan manusia ini kan tadi bilang saran nih, sarannya banyak. Apa sih yang dipencet? Gak taunya. Makanya pentingnya kita untuk memberikan informasi, memberikan informasi melalui pengetahuan apa saja cara untuk berselancar dalam dunia internet itu yang aman, yang baik, karena memang eh, berkembang itu tadi ada hantu yang semakin kuat yang mengintai. Jadi ya itu tadi harus yang kesadaran karena kita cara berinternet dengan baik dan bijak. Jadi kita udah membahas udah 3 poin yang udah kita bahas. Yang pertama konsep dasar itu factor authentication atau autentikasi dua langkah.
Yang kita jelasin tadi. Kemudian yang kedua ada metode dan pengaplikasian. Jadi metode ke-6, oh ya yang ini yang saya ulangin lagi ya. Jadi konsep dasar itu autentikasi dua langkah itu adalah autentikasi dua langkah, ya dua kali autentikasinya. Kalau autentikasi yang pertama kan kita masukin username sama password. Kalau kita ngikutin dua langkahnya, habis kita masukin username sama password tadi, dia bakal minta verifikasi lagi. Yang mana verifikasinya tuh bisa terdiri dari 6 metode yang di yang pertama kan email, mobile apps, phone calls, record generator, dan transaksi. Kemudian yang pertanyaannya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari 6 metode ini? Dan kapan kita harus memilih dari keenam tersebut yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi ingat ya, harus sesuai sama kondisi kita masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi banyak gangguan sinyal, yang penting yang SMS tadi gitu. Atau kalau mau di kan kita ngetik yang keenam tadi gitu, dari alatnya keenam tadi ya. Nah ini, nah ini aja ini pasangan. Jadi kalau teman login email ya sama gitu. Nah, tuh. Mungkin nih, oh ya ini sorry sorry lupa ini yang ini untuk chat. Bentar, mana ya nih? Hmm, send chat message. Oke. Nah, oke. Karena yang ngelebihin waktu, saya buka 5 menit untuk ta- eh, tanya jawab mengenai materi sampaikan tadi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya tentang penjelasan ini. Ini udah bisa. Oh, udah bisa. Ini ada Egar mengatakan, apakah ada kemungkinan FA FBS ini satu bobolan dari Kak Idris? Eh, aku izin jawab ya, Gusti. Jadi ini sih sebenarnya pengalaman yang udah alamin ya. Sebentar. Nah, jadi untuk yang versi M ini berarti kan aku scan lagi ya. Kan yang mobile apps, mobile apps. Nah, jadi untuk mobile apps ini itu bisa dibilang eh, pengalaman saya kemarin. Jadi saya mau cerita kasus. Jadi akun email saya itu kan kalau misalnya kita pakai Chrome di Google ataupun HP, nanti kan kita ada itu kita nyimpan akun kita tersebut. Nah, kebetulan akun saya kemarin itu akun di sini login laptop saya. Nah, ternyata itu teman saya itu kena malware. Nah, jadi kan saya ingin model ini di HP saya login.
tapi akun saya dari laptopnya. Nah, jadi ketika saya mau ngakses akun tersebut, ternyata ada orang yang login di akun saya. Padahal saya udah punya mobile apps sih. Mungkin aku izin kasih contoh teman-teman. Sebentar. Udah tampil belum? Nah, ini jadi contoh penerapan dari yang eh, best tadi berdasarkan aplikasi. Nah, jadi eh, kalau misalnya login, nanti dia bakal ini aplikasi deteksi. Ini contoh dari 2FA yang mobile apps tadi. Ini dari Google. Jadi ketika teman-teman login, itu cara kerjanya teman-teman login, terus nanti kalau ada notifikasi, itu dia muncul nih, mencurigakan. Nah, kebetulan di kasus saya itu kan akun Google saya itu nyatu di laptop. Tapi saya, tapi ketika orang login, orang yang di Pakistan itu login, saya nggak dapat notifikasi. Nah, jadi bisa saya bilang bahwa notifikasi bahwa kita menggunakan software, jadi bisa kayak kan ada metode email, kemudian ada mobile. Jadi bisa saya bilang kalau untuk 2FA yang mendengarkan menggunakan aplikasi itu masih tetap rawan karena karena kebetulan mungkin kalau saya malware ngeretas laptop teman-teman itu terlalu kuat. Jadi benar dia ngambil akun saya atau saya mendapat notifikasi tadi. Makanya saya kok bisa dan ini poinnya kok tapi saat ini belum dibalas. Saya mempertanyakan kenapa bisa kebobolan. Padahal saya ini. Jadi kalau pengalaman saya studi case saya bahwa memang verifikasi yang dikirimkan OTP melalui OTP seperti melalui apps Google atau mungkin melalui email itu masih tetap rawan rawan terutama kalau yang di sini laptop amin-amin ya semoga jangan laptop ada akun tersebut terkena malware kuat. Jadi dia benar-benar bikin sistem keamanan. Saya juga kurang tahu ternyata akun itu memang virusnya yang terlalu kuat, malware yang kuat atau dia nge ngeretas di laptop tersebut. Jadi mungkin apa saya diubahnya. Makanya sekarang untuk saat ini saya hidupi aplikasi yang menggunakan nomor telepon yang menggunakan SMS. Karena menurut saya itu yang paling aman. Karena selagi yang menurut saya itu aman. Tapi sekali lagi ke ini bilang ada juga dari penggunanya. Jadi kalau kita aman, kita kita browse mana-mana aja, itu insya Allah aman kok. Insya Allah aman kok. Ini oke, oke Kak. Apakah apa Gusti? Apakah ada untuk link absensi? Tidak ada Kak. Ya, eh, nanti kami nanti sudah di tag.
berapa menit ataupun berapa jam yang udah kehadiran gitu juga. Jadi nantinya bakal otomatis kalau ikutin dari awal sampai akhir nanti ada datanya untuk diberikan sertifikat Kak. Baik, itu bagian dari lihat mana dan kapan Kak. Untuk ordernya Kak, maksimal 3 hari kerja ya Kak. Jadi maksimal 3 hari kerja. Nanti eh, biasanya plus udah ada paling lama plus hari ini karena banyak juga yang daftar bibit, berarti harus ada kemungkinan ya betul betul nggak itu benar persis case di aku saya buat ini ya kayak aku share income saya kemarin, jadi benar ketika itu terinfeksi malware akun saya tersebut ada di dalamnya dan akun saya kena meskipun saya mengikuti 2 langkah tadi dan kebetulan autentikasi 2 langkah saya itu menggunakan oh ini hardware ya. Oh ya, kalau hardware base nggak ada. Jadi kalau yang hardware base ini berarti yang keenam ya kak ya. Berarti dia nanti kalau misalnya kita salah colok, nanti malware itu masuk nyari, masuk ekstrak. Tapi biasanya kalau dari tempat aku dari kemarin ya kan, kalau untuk hardware ini dia juga ada keamanan sendiri. Dia kayak sama dia sistemnya Samsung Knox atau mungkin Apple keamanan Apple ataupun Samsung itu namanya Samsung Knox. Jadi dia memisahkan mana sistem yang bisa dibobol dan mana sistem yang nggak bisa. Jadi ada pengawas dari dalam bentuk softwarenya itu tadi. Tapi tetap saja kalau saya ingat dari pengalaman saya kemarin kebobolan, kalau udah menjadi itu kembali lagi sih sama kekuatan dari pertas tadi. Kalau dia bisa buat software yang benar-benar bisa mengambil data meskipun hanya sebentar, ya itu diambil sih kak. Apalagi kan hacker-hacker udah nih ngehack data dan itu kan data PDF itu diambil. Saya yakin apa yang kemarin pusat data nasional itu saya rasa memang sistem kita udah nerapin aman, tapi memang karena kan keamanan kan ada terus ada kayak kita download terus tuh kayak ada patch ke-17, ada juga patch 13. Nah, jadi kita harus up to date terhadap versi tersebut karena semakin semakin besar potensi, semakin beragam yang ada potensi aksesnya. Jadi kalau sebenarnya kalau dari ke-66 itu semua sih teman-teman dari ke-6 yang tadi selagi kita juga aplikasikan menerapkan kesehatan dalam berselancar di dunia internet tadi. Kalau kita udah tahu potensi-potensi apa saja, kita pasti bakal mencarinya dan ya apa itu maksudnya? Jangan diberi kesempatan deh untuk hacker tersebut untuk ngehack akun kita. Jadi karena kadang kebanyakan virus ini dia nunggu korbannya, dia nunggu aja pancingan. Ya, kalau kita udah tahu, oh pancingan ini adalah pancingan hacker, ya udah kita nggak usah kena. Nah, tapi kebanyakan dia ini mancing dan kemudian dia dapat ini mana sih orang yang kesadaran yang lemah, kesadaran yang masih rendah tentang bahaya-bahaya. Nah, itu yang dia target. Jadi untuk keenam-enamnya mulai dari SMS, mulai dari telepon, semua aman sih Kak, insya Allah Kak Gusti. Selagi kita menerapkan hidup sehat setelah kita berinternet Kak. Tapi ya sekali lagi kalau bisa akun kita itu jangan jangan ada di banyak akun, cukup di laptop kita, cukup di akun kita saja yang ada akun tersebut. Gitu. Nah, cukup saya aja yang lupa logout di laptop teman. Jadinya ketika laptop teman itu kena virus, kena malware, pun saya juga ikut kebobol juga. Baik Bapak, terima kasih kembali Bapak Idar Firmansyah. Kak Nanda, tips langkah yang bisa diambil untuk menciptakan dari ancaman malware.
Untuk yang bisa diambil, tentu saja kita harus memperbanyak eh, memperbanyak informasi kita. Karena sekali lagi, saya bisa bilang bahwa 90% atau mungkin jangan 90% ya, 70% dari artikel yang saya baca itu kebanyakan korban dari pencurian data itu karena kelemahan dari internetnya. Dia nggak tahu kalau ngejar link ini, kalau dia nekan ini, dia buka link ini, itu nanti bakal. Nah itu yang kebanyakan terjadi. Dan saya yakin juga dari teman-teman saya kemarin cerita yang melakukan malware itu dia pernah download game di Google. Nah, kalau dia misalnya download game, ya mungkin insya Allah akunnya juga aman. Tapi karena dia download game di website yang tidak terkenal, yang berbahaya, yang saja, itu memberikan peluang bagi dia tadi. Nah, jadi sekali lagi, langkah-langkah yang pertama itu adalah membuat diri kita waspada. Dengan apa? Dengan memperbanyak informasi-informasi apa saja yang bisa berpotensi, apa saja bentuk motif pencurian data, motif-motif yang bisa mengancam data kita. Terus kalau kita udah tahu apa aja, kita terapin keamanan yang lain. Contohnya yang udah kita materi tadi adalah 2FA tadi, autentifikasi dua langkah. Jadi kalau kita udah punya kesadaran diri yang baik, kita udah tahu apa saja bahayanya, kita kasih pengamanan tambahan kayak antivirus, kemudian ada apa lagi ya? Kalau di Google ini ada di setting, nanti dia ada bagian privacy and security. Nah, nanti teman-teman itu security yang enhance, enhance protection. Jadi dia kalau teman-teman salah ngecek link nih, kita nggak sengaja ngecek link, nanti dia bakal ngewanti duluan. Link ini berbahaya, bukan. Terus kalau kita udah nutupin teknologi tersebut, kita insya Allah aman ya. Tapi tetap saja kita harus pastiin bahwa kita selalu up to date mengenai motif-motif apa saja yang sedang ramai digunakan oleh hacker. Itu Kak Alna. Apakah sudah menjawab? Oke, baik Kak Farid. Siap, baik Kak Gufri. Terima kasih kembali. Namun ya, teknologi ini kan semakin berkembang, maka kita juga harus semakin memperbanyak membaca informasi-informasi. Karena semakin banyak semakin berkembang teknologi, semakin cepatnya satu teknologi berjalan, maka semakin banyak pula hantu yang mengintai. Mungkin karena mau hampir jam 5, udah hampir 1 jam lebih. Nah, mungkin kita akhiri Q&A kita pada sore hari ini. Terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah hadir, teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata, dan tentu saja saya meminta teman-teman juga untuk saran. Lagi saya juga masih belajar saat ini. Mohon informasinya apabila saya ada saran ataupun ada informasi terbaru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bang ini gimana?